akhirnya ada di titik saya lagi seneng nyangrai. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Salsa acara ngobrol salsa di Ruang Tamu Indigo. Ruang Tamu Indigo yang berada di Pasar Antik Cikapundung, lantai 3, Blok PPS 26. Seperti biasa nanti kita akan ngobrol dengan bintang tamu yang masih dari penggiat fotografi, dengan hobinya yang lain. Karena pandemi dan lain-lain, nanti dia berbelok arah kemana, nanti kita akan ngobrol bareng. Seperti biasa, moto kita mah bawa kalem, ulah riweuh, asik-asik belahnya. Jadi komen, subrek, like, share, mangga di gaskeun. Kali ini kita kedatangan seorang penggiat fotografi juga ya, yang sukanya fotonya tuh BW lah kebanyakan. Dan pecinta kopi juga. Nah, nanti kita ngobrol banyak dengan beliau, namanya Kang Ricky Irawan. Kalau IG-nya itu Ricky Irawan random ya. Oh ya, random. Ada randomnya. Randomnya apa? Nanti kita tanya sama beliau. Oke, kita nggak usah lama-lama ya. Kita panggil saja Kang Ricky Irawan. Kang, Kang, halo Kang. siap. Teman, Kang. Alhamdulillah. Gua sehat. Alhamdulillah, baik sehat, baik. Kamu mana wae teh? Seperti biasa diterjang Tapa. pandemi. Bertapa sebenarnya. Bertapa. Nah, kita ngobrol fotografi aja dulu ya. Siap. Dulu, Aduh, fotografi berat nih. fotografi, suka di fotografi teh dari tahun berapa kan? Fotografi, kalau ngomongin suka, sebenarnya kalau suka tuh panjang, tarik ke belakang. Sebenarnya kalau suka aja tertarik sama benda yang namanya kamera tuh mungkin dari SD. Dari SD. Ini apa sih gitu? Ada sebuah alat yang bisa namanya ngerekam gitu, ngerekam gambar gitu ya. Apa sih? Itu cuman karena tetangga ada yang fotografer lah. Dari sana teh udahlah lupa dah nggak ngerti juga, lingkungan saya bukan fotografer lah. Terus udah lama gitu SMA ada teman yang suka bawa kamera, sok ikut jepretan gitu ta. Analog atau udah digital gitu? Masih analog. Pocket berarti. SLR. Temen tuh udah pakai SLR. Pentax kalau nggak salah. Terus pakai apa sih? Blitz ya, lampu flash. Blitz Kalau tulisan. flash. Yang seri Blitz. Nah itu terus ya, gitrek. Wah ternyata asik lah. Karena nggak lama teh teman ngasih hasilnya ini. Meskipun sekarang nggak tahu kemana. Ini kok menyenangkan ya gitu kan. Oh udah lama lewat. Akhirnya mulai bener-bener motret tuh gara-gara pertama smartphone bisa motret, ada kamera. Jadi benar-benar mulai motret mah dari smartphone. Saya belum pernah punya kamera. Karena buat saya saat itu mahal lah. Kamera tuh mahal, susah kebeli. Termasuk ayeuna sih.
Nah dari sana maksakeun. itu kan akhirnya ya pakai belum smartphone dulu banyak. Ya handphone yang bisa motret ada kameranya mungkin. Nah, setelah itu memang senang lah motret pindahin ke laptopnya. Oh hasilnya gini oh, bagus ya. Dan dicetak gitu kan. Ya dari sana ditambah ada Instagram berarti tahun berapa itu ya? Itu kan awal Instagram ya. Iya. Udah mulai Facebook dan Instagram berarti. Enggak, Facebooknya enggak motret, maksudnya enggak yang diposting bukan foto kalau Facebook. Curhat. Narsis. Curhat atau leonan gitu. Tapi kalau bener-bener foto tuh di Instagram. Jadi wadah buat media buat ini karya ya apa? Ya nyimpen lah ya. Karya lah. Jadi buat saya mah Instagram tuh, wow ini keren ya. Back image sebenarnya yang buat kenang-kenangan. Aura tuh pernah moto ini ya. Pernah. Dan itu pun Android kan. Dulu di awal kan ini ya iPhone kan, eksklusif buat iPhone. Saya belum bisa itu. Setelah bisa Android, udah gas terus kan. Itu Kang Regi teh resepnya BW atau color? Awal atau sampai sekarang lah? Belum ada ini sih Om, belum ada yang sesuai passion, sesuai muka hatian gitu. Belum ada sebenarnya. Awal-awal dulu masih karena belajar gitu kan, bener-bener nggak punya ilmu fotografi lah, jauh lah sama teman-teman yang apa ya. Oh saya juga sama. Bener-bener nggak ngerti lah gitu kan, nggak ngerti ya, jadi belum ada kalau BW apa. Cuman memang ada momen dulu kenapa BW, jujur dikenalin ke Instagramnya Saichis. Legend. Sang legend. Itu ada yang kenalin kan. Coba lihat deh kalau suka hitam putih, lihat deh di Instagramnya Saichis. Barijeng kan dulu gengnya gitu kan. Ingat saya itu di pinggir jalan dikasih tahu Saichis ya. Siapa? Akhirnya Saichis pasti ya. Yang dikenal sekarang Om Cis kan. Tuh langsung jujur ya itu langsung gila nih. Wah, emang keren gitu kan. Karyanya buat saya bukan fotografer tapi udah seniman gitu ya. Ya seniman. Karena ngeri lah keren. Nah dari sana mulai nyoba BW, tapi kok BW-nya naon sih gini-gini aja gitu. Karena mungkin nggak punya basic yang ini kan. Belum kejiwai aja mungkin ya. Kejiwai. Pernah color, pernah motret yang lain-lain pernah. Cuman akhirnya ke BW ya proses mungkin ya. Ya kenapa? Nah sekarang kenapa? Udahlah ke BW aja gitu kan, pasti ada meskipun belum 100% lah ya. Ke BW aja. Lebih dramatis atau lebih apa gitulah dramatis ya. Gini, nggak tahu kenapa nih Om, saya tuh senang banget sejarah lihat masa lampau, lihat bangunan-bangunan zaman dulu, lihat foto-foto zaman dulu. Kayaknya kalau dilihat sekarang tuh kok lebih ada apa ya, ceritanya lebih dapat gitu. Ini menurut saya ceritanya lebih dapat. Nah dari sana saya mulai coba hitam putih, motret apapun lah. Tapi sekarang kebetulan lagi senang motret bukan orang apa sih Om, kalau gitu namanya human interest atau jadi ada apa, ada cerita, ada aktivitas aja. Jadi ya itu lebih kayaknya lebih ada
ada dramatis, ada ceritanya di Ceritanya sana. lebih dalam. Terus saya mikirnya gini, sempat kemarin-kemarin tuh ngobrol sama Om J, ya mungkin 50 tahun ke depan foto kita akan seperti foto di saat saya sekarang melihat foto 50 tahun ke belakang dan hitam putih gitu. Ya. Kayaknya lebih Lebih apa ya, everlasting. Lebih sekarang dilihat nanti 50 tahun juga sama melihat Ya. hitam putih karena Dan melihatnya. ya pengalaman saya sih, ya lihat foto sendiri mungkin ya. Lihat yang 2000 berapa gitu, kok masih, oh iya ya, masih relate gitu sama, ada jiwanya ya kan, ada ya Iya. pepatah kalau motret apa ya lupa, kalau motret berwarna kita ada adalah pepatah, Ya. tapi kalau motret hitam putih ada jiwanya di sana kan, kurang lebih itu lah. Benar. Berarti belajar fotografi atau tidak? Atau tidak Sampai banyak nanya, pasti ya. Banyak nanya, banyak praktek. banyak praktek, banyak lihat. Berarti sekarang sukanya street berarti. Street. Street tentang orang, tentang Tentang apa namanya? Apa itu namanya? Art Deco, Deco. tentang aktivitas manusia lah ya. Terus nge-capture Bandung tahun masa kini seperti apa. Ya itu biar nanti dilihat puluhan tahun ke depan, oh Bandung seperti ini. Meskipun mungkin nanti banyak ya. Banyak karena sekarang medianya kan, alatnya itu banyak sekali ya. Bisa kamera, bisa smartphone. Sekarang udah gampang ya. Ya. Maksudnya dengan fasilitas yang ada ya. Betul. Orang juga bisa cuma punya handphone, Iya. bisa bikin gambar bukan bikin karya gitu, bukan Betul. bikin karya. Nah, kamera pertama yang dimiliki nih, Kamera analog atau langsung digital? Kamera pertama analog sih. Analog. Itu sebenarnya bukan warisan. Ya di rumah ada nganggur, ternyata mertua sih. Ternyata ada di mertua tuh punya kamera analog gitu. Dulu berarti tahun 2000 berapa ya? 2011-an mungkin. 2013 kalau nggak salah. Ternyata ada itu. Saya izin, saya pakai ya, gitu kan. Terus dari sana bingung. Pakainya gimana nih, gitu kan? Karena kebetulan SLR juga kan. SLR juga, Zenith juga. Berat banget kan. Terus akhirnya cari-cari filmnya sampai ke toko-toko yang gede lah. Dulu masih ada apa sih, Seni Abadi ya? Sekarang masih ada sih. Masih ada. Tapi nggak ada BW. Nggak ada BW, adanya color, tapi saya coba. Ya itu sih, Zenith. Setelah itu saya Sony, pernah punya Sony. Nah, pernah apa ya? Berapa lama ya fotoan deh? Lama Ada masa jenuhnya nggak? ada. Nah, kenapa sampai jenuh? Mungkin ini Om. Dan setiap yang suka motret pasti mengalami itu ya. Ya, ada jenuh. Kalau yang saya rasain gini, media berekspresinya tuh hanya itu aja gitu. Media berekspresinya kan, kalau saya kan Instagram, hanya itu aja gitu. Ya medsos lah, maksudnya tidak ada nggak ada yang lain. Misalnya begini, apa ya, buku atau apa gitu. Tapi kan itu buat saya bukan hal yang nggak mungkin sih. Tapi nggak kepikiran. Belum Lah ya. Belum kepikiran gitu kan. Ya mungkin itu
media untuk mengekspresikan karyanya tuh hanya Instagram. Tapi ada nggak yang kepikiran buat aduh si Gana yang bikin buku gitu, atau minimal foto-fotonya dibikin buku gitu tah. Dicetak aja susah ya. Gimana buat buku eleku hoream itu dicetaknya itu wae gitu ya. Jadi ya kayaknya belum lah. Masih tentang upload aja mungkin. Ya karena kan buku juga karya dibukukan, kita juga harus bertanggung jawab kan buat atas karya kita tuh harus tanggung jawab. Lebih beratnya di situ ya. Nah itu aja sih. Untuk mempertanggungjawabkan karya ya. Ya makanya ya udahlah, saya berkarya minimal buat pengingat diri saya. Benar. Tapi jangan berarti harus berhenti kan misalnya jenuh ya. Ada hiburan juga ya. Ya masih terus itu. Motret mah terus om, cuman upload ya mungkin kadang malas jenuh ya. Dari kejenuhan itu ada pelarian nggak kemana gitu bikin karena sempat dengar kopi ya. Ya itu sama. Dari pelarian itu atau dari kejenuhan itu atau memang saya mah suka kopi memang. Ya sama, mungkin bareng ya, suka kopi dengan aktivitas motret pertama kali itu kurang lebih bareng. Jadi dulu juga saya ngopi sembarangan. Maksudnya sembarangan gini, kopi apa aja diminum gitu kan. Yang saya nggak tahu itu kopinya dari mana gitu. Tapi kalau sekarang lebih teratur lah, lebih bijak untuk meminum kopi. Biar lebih sehat lah. Itu sama dari hobi akhirnya panjang om. Menjadi penghasilan kan ya. Kalau menjadi penghasilan ya akhirnya menjadi penghasilan, dan ternyata hobi yang menghasilkan alhamdulillah itu nikmat sekali. Hobi yang dibayar bukan hobi yang dibayar ya, hobi yang menghasilkan ya. Hobi yang menghasilkan ya, karena hobi yang dibayar mah traveling main-main. Nah sampai sejauh mana sih si kopi ini teh? Kopi sama om, otodidak kopi, dari sekedar minum nyobain. Dulu sama belum ramai kedai kopi, belum ramai. Dulu ada satu yang bikin saya bener-bener kopi itu ternyata juara nih rasanya gitu. Bukan pahit. Nah itu yang pertama saya bilang, kopi itu nggak pahit, kopi itu manis atau asam. Itu pertama saya ada kedai kopi gitu di daerah Cimahi. Itu kalau nggak salah awal-awal ramai kopi itu dia pionir lah, salah satu dia ada punya mesin roasting sendiri. Di sana disuguhin om, suka ngopi nggak om? Wah baru pertama. Ya udah saya pilihin, kata baristanya. Dipilihin, dicobain. Kok aroma nangka itu? Aroma nangka, rasa ya kopi lah. Cuman kok unik banget ya. Kenapa kopi ada? Dan baristanya ngajak ngobrol. Itu yang bikin saya berjam-jam ngobrol sama baristanya, kebetulan sepi. Berarti itu yang memicu bener-bener nyari tahu tentang kopi. Yang nyari tahu. Saya sampai akhirnya kemana-mana, belusukan kebetulan Jawa Barat kan, banyak kebun kopi kan. Saya sampai belusukan sendirian itu. Kemana nih, Pangalengan, kemana, sampai ke kebunnya. Kadang ada petani-petani, ngobrol sama petaninya, ngopi bareng. Itu sampai gitu. Kita potong dulu ya om. Ada yang mau lewat sebentar nih. Sambil kita ngargot kopi lagi dulu ya. Ngargot dulu om, siap. Balik lagi di Salsa Salse, acara Salsa yang ditonton bisa iraha wae. Itu motonya om. Nah, balik lagi ya tadi. Nah, terus dari si habis ngobrol dari si barista itu mulai
mulai cari-cari kopi itu. Karena saya dicekokin tuh sama baristanya. Jawa Baratnya penghasil kopi terbaik di dunia. Selain coklat, dulu coklatnya, sekarang kopinya itu juara di dunia tuh memang Jawa Barat. Saya nggak ngerti juga lah, apa karena ada kompetisi atau karena lelang dengan harga tertinggi atau karena memang masyarakat di Eropa atau di Amerika memang suka akan rasanya gitu. Saya nggak ngerti juga lah. Tapi yang jelas saya udah suka sampai kemana-mana, Pangalengan, Ciwidey dan lain-lain. Akhirnya ketemu sama pelaku industri kopi lagi. Di sana sama ngobrol, cari tahu, sambil praktek dan lain-lain. Akhirnya ada di titik saya lagi seneng nyangrai. Jadi beli green bean-nya, sangrai sendiri, cobain dengan beberapa metode, seduh sendiri, bagikan. Berarti sampai ngalamin itu ya, sampai ngalamin ngerosting, terus proses dari biji ke ini, sampai sempat. Kenapa sampai segitu pengen taunya? Nggak tahu mau bawaan barunya. Jadi memang apapun menelisik dulu lebih dalam, meskipun nggak dalam banget lah, karena liar oke kan, apalagi kopi liar lah, banyak banget ilmunya gitu. Malah sampai banyak versi juga ya. Banyak versi, banyak teori. Kalau saya kan selama orang itu bisa menikmati kopi yang tersaji gitu, ya udah nikmatin aja gitu. Ya, terus berarti dari roasting sampai sekarang sih ya lagi seneng roasting kan. Tapi kalau dulu sempet bareng temen lah, ada kedai kopi gitu kan. Di sana juga banyak belajar tentang gimana sih manajemen coffee shop tuh gimana sih gitu kan. Terus sampai saya belajar tentang cost-nya tuh gimana sih gitu kan. Sempat punya cita-cita punya kafe gitu. Sampai sekarang masih punya. Dengan ada konsep, ya kita nanti ngobrol aja lah kalau konsep. Ada lah ya. Jadi maksudnya konsep ini saya lihat sih di Indonesia masih belum ada. Masih rahasia ya. Masih rahasia. Jadi kita ini dulu. Konsepnya menurut saya di Indonesia belum ada. Padahal sederhana sekali. Ya itu cita-cita masih ada sih om. Buat semoga terlaksana ya. Amin. Terrealisasi lah si kafe dengan konsepnya Kang Vicky ini. Ya. Tapi kan memerlukan proses ya. Ya. Proses lumayan panjang lah pasti. Cuma nah sekarang cerita persiapannya aja lah dulu. Maksudnya apa yang harus diketahui dan lain-lain. Nah, saya pengen tahu sekarang sampai di mana nih. Kopi ya, kalau kopi yang jelas ya bahan bakunya ada lah ya. Karena banyak teman saya kan petani, memang benar petani kopi, penghasil kopi terbaik. Sama lah, saya nyebutnya sama kayak fotografer di sekeliling saya kadang nyebutnya bukan fotografer tapi seniman, karena saya lihat karya-karyanya kan, aduh ini mah bukan level ya, tapi ada nilai di sana gitu, bukan hanya sekedar gambar ya. Bukan hanya sekedar gambar, bukan hanya foto ini ada sesuatu yang ada pesannya gitu, ada apa di balik foto ini berbicara. Saya ngelihatnya nggak gitu, tapi ini ada nilainya, ini ada sesuatu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kamu harus gimana. Sama di urusan kopi buat teman-teman saya tuh, saya nyebutnya seniman kopi, karena dia ngeprosesnya selain metik,
selain metiknya yang benar, dia ngeprosesnya nggak salah-salah, pakai hati ya, ya. pakai hati, terus ngulik, terus dia juga nggak sembarangan, ya maaf ya, nggak apa ya, nggak jual secara masalah, maksudnya ya sah-sah aja, nggak masalah yang lain, tapi ini saya bicara teman saya, dia diulik dan lain-lain gitu kan, yang terbukti hasilnya memang bagus. Nah saya adalah jaringan itu yang udah ada itu kan, ilmu kopi ada lah gitu kan. Ya karena kan gini nih, banyak orang yang bilang wah nyenyuh kopi aja meniriwek gitu, atau apa ya, tidak simpel tinggal kucuran cai udah minum gitu kan, ya mangga gitu ya. Tapi kalau kata Kang Riki kumaha tah? Saya sih, kalau saya pribadi sih ninyuh kopi, ya itu tubruk aja. Gitu. Tapi sempat saya ngalamin proses, saya beli dripnya buat bikin apa itu V60 gitu kan, tiap pin saya coba apa namanya, dicoba masing-masing. Oh ini dari kebun A, kebun B dengan proses A, B, C, saya nyoba semua itu. Tapi itu mungkin karena ya itu sekali lagi masaknya saya ngopi tubruk aja gitu. Nah, maksudnya untuk masalah yang proses cara penyeduhan lah, harus A, harus B, ya sah-sah aja sih, nggak masalah. Ya, karena memang begitu prosesnya ya. Ya. Untuk yang benar-benar apa ya, penikmat kopi atau seniman kopi sendiri juga ya begitu gitu intinya gitu. Cuma kan ya ada orang-orang yang wah mau ngopi aja meniriwek gitu. Tapi ya memang enggak gitu, dan ketika mereka tahu kenikmatan prosesnya ya mereka juga akan berbalik ini ya. Dan itu juga ini sih Om, itu juga kan nggak mudah merubah budaya ngopi di Indonesia kan. Ya benar. Nah, makanya saya tidak pernah menggurui, tidak pernah menjudge bahwa ini yang benar, ini yang salah. Dan ya bukan kapasitas kita juga ya, karena ini mah sharing atau ngobrol tentang versinya kita aja ya. Jadi tidak menyalahkan dan bukan tidak membenarkan apa ya. Ya mangalah sah-sah aja gitu. Mau digemanin bebas lah pokoknya. Penting mah menikmatinya senja. Jangan rundat lah Om. Ya benar. Nah, sempat jualan kopi ya? Sempat jualan kopi, bukan kedai ya, bener-bener sendiri. Masih sekarang atau sedang branding? Sekarang by order aja. Ada pelanggan yang lama yang masih bikinin kopi lah. Jadi bahasanya bukan beli kopi, bukan bikinin kopi lah. Oh ya, dibikinin. Itu aja sih. Seru sih di kopi. Seru. Apalagi sekarang, kemarin pandemi ya. Sekarang udah mulai menggeliat kan. Orang udah mulai royal kan, ngeluarin duitnya. Itu peluang sebenarnya. Itu peluang. Terus keseruan yang lainnya ini di saat pandemi ini. Ini saya ya. Gimana caranya babarengan? Maksudnya gini. Waktu pandemi kan petani juga bingung, kopinya kemanain kan. Tapi di saat kita terus bergerak gitu kan, nawarin mah wajib kan, jualan nawarin wajib. Nah ternyata itu ngebantu banget itu buat petani, buat ya pelaku industri kopi lah, itu ngebantu banget. Nah sekarang di titik pandemi udah agak-agak longgar lah, udah mungkin masih ya pandemi ya,
Tapi masyarakat aktivitasnya udah mulai agak normal lah ya. Nah, udah nggak normal terusnya. Itu orang udah mulai, ya itu tadi udah mulai royal. Akhirnya kita udah mulai siap gitu untuk jualan lagi. Itu seru karena ya itu merasakan yang dulu sepi banget, sekarang bergerak lagi ya. Ada kehidupan lagi. Ada wah gitu kan, ada ayo yuk gitu kan, semangat lagi gitu. Itu sih di dunia kopi itu, di dunia kedai kopi. Berapa lama teh di kopi teh? Di kopi aktif jualannya mah 3 tahun yang lalu. Berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi ya itu sempat juga di buka kedai, tapi pas pandemi 2 bulan bubar. Dan nggak boleh nongkrong Kan, akhirnya bubar. Akhirnya ya itu akhirnya stop dulu. Nah sekarang mulai lagi, tapi ada kesibukan lain sih sebenarnya. Ya, ada kesibukan, ada kreatif sih ya sekarang kita sampai ke apa sekarang tuh berkebun ya, jadi petani. Itu teh Jadi, berkebun apa Om? Ini keseruan lainnya nih. Kalau mau cerita kehidupan gitu ya, dari pegawai, dari karyawan. Ya karena kan Kang Riki mah memutuskan karena mungkin sudah jenuh dengan pekerjaan rutin Ya, 8 jam 8 sampai jam itu teh udah bosan, akhirnya memutuskan untuk berjuang sendiri lah gitu kan. Jadi di apa namanya ya kalau gitu teh kreativitasnya ke apa ya namanya kegali. Nah kenapa sekarang ke bertani Ya sama gitu, ini semuanya relate lah, foto sama gitu kan, karena ada yang menarik, buat saya menarik, saya gelutin, dalemin, akhirnya ada sesuatu yang bisa dihasilkan lah. Kopi juga sama. Nah gara-gara pandemi juga sih Om, jadi bertani lucu lah pokoknya, no pisan lah pokoknya, ilmu tuh no banget lah pokoknya, sama kayak foto. Yang ditaniin teh apa? Nah yang ditani itu kacang, tapi ada yang bilang sih itu bukan kacang, ini biji-bijian. Jadi memang di dunia tuh ada dua yang nganggap ini kacang, ada yang nganggap ini biji gitu kan. Ada nuts, ada yang bilang ini seeds gitu kan. Kacangnya namanya sacha inci. Nah ini kalau di dunia udah ramai banget sih. Di dunia, di sebagian Asia udah ramai. Kacang ini tuh dari Amazon Om. Dari Amazon, dari hutan hujan tropis kan. Nah ini kenapa saya bertani ini? Pertama pandemi, lucu juga, nggak ada kerjaan, lihat di Instagram ada yang lewat di Instastory, siapa lah saya lupa, petani kopi kalau nggak salah, petani kopi lewat, ini superfood gitu, super gitu ya, super, wah ini berarti super mah gak main-main gitu kan, gak main-main super. Googling, biasa googling, ternyata wah edun nih gitu kan, khasiatnya, cara tanam, duitnya, potensi duitnya lah, potensi menghasilkan uangnya. Tapi ini bicara idealisme. Kalau idealisme sih saya yang tertarik tuh jujur ya khasiatnya. Jadi khasiatnya bisa googling lah teman-teman kalau misalnya nanti sacha inci ada kayak. Berarti obat ya, lebih banyak ke obat herbal ya. Herbal, kosmetik juga bisa.
kosmetik bisa, segala macam sih. Jadi memang ya itu makanya disebut Berarti superfood itu ini obat alternatif mulainya. Apa ya? herbal. Herbal. Herbal dan itu memang ternyata udah digunain suku Inca ya di Peru tuh ya, Inca ya. Itu 3.000 tahun yang lalu. Memang mereka udah pakai itu. Kalau kita mungkin di Indonesia pakai apa ya? Kalau yang gitu-gitu, rempah-rempah apa ya? Ya banyak lah. Ya banyak lah ya di Indonesia tuh gudangnya lah gitu kan. Nah ternyata kalau itu di suku Inca tuh di Peru memang udah pakai itu buat segala macam lah gitu kan. Nah saya tertarik khasiatnya. Terus yang kedua kenapa saya tertarik tuh cara nanamnya. Apa yang beda? Bisa. Apa yang beda cara nanamnya? Istilahnya gini, tumbuh berkecambah kayak toge, kan biji gitu, bentuknya biji. Nanti kalau disemaikan tuh dia kayak toge lah. Ada kecambah, tanam ke polybag, tumbuh. Istilahnya gitu. Dibiarin juga dia tumbuh. Dia kalau di hutannya, menurut artikel ya, itu sebenarnya tanaman liar. Tanaman liar, dia ada buahnya gitu. Ada buahnya, ada bijinya. Ya bijinya itu bisa dipakai makanan, bisa minyak dan lain-lain. Itu yang bikin saya, oh ini keren ya. Akhirnya cari tahu lah, udah belusukan kemana-mana di Indonesia udah ada belum? Ternyata sangat sedikit lah. Ada tapi sangat sedikit. Akhirnya dapat, saya bibitnya dapat. Ada yang jual. Ada yang jual. Ternyata ada yang jual dari Peru katanya, gitu kan. Saya tanam, alhamdulillah. Sekarang mau udah panen sih sebenarnya, tapi belum banyak sih. Tapi belum diproses untuk jadi sesuatu udah. Saya bikin teh. Bikin teh, khasiatnya sih nggak apa-apanya disebutkan. Meskipun belum uji klinis. Apa-apa. Tapi ini ya karena banyak artikel yang menunjang juga kan. Sama ini hanya pengalaman pribadi ya. Biasanya saya kena migrain kan. Saya minum teh itu tiap hari. Migrain saya hilang. Ya nggak tahu sih apa itu, nggak tahu ya. Setelah minum itu ya, rutin. Migrain saya hilang. Terus kalau lihat artikel kan banyak lah buat kolesterol, darah tinggi, ya migrain, asma, katanya bisa. Oke, makin seru nih obrolannya ya. Kita cut dulu sebentar untuk ada yang lewat lagi kan. Ya.